kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, khususnya BANP, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi Maluku, itu memiliki moto yaitu akreditasi yang bermutu untuk pendidikan yang bermutu. Akreditasi ini adalah sebuah proses klarifikasi untuk pembuktian data yang ada untuk menguji mutu dari sekolah tersebut meliputi 8 standar, baik sekolah maupun madrasah itu sendiri. Sekarang tantangan kita adalah bagaimana bertransformasi dari akreditasi yang hanya berada pada dokumen-dokumen saja kepada bagaimana membangun budaya mutu. Sekarang ada 3 hal yang ditekankan pada akreditasi itu. Bagian pertama adalah bagaimana manajemen tata kelola sekolah. Yang kedua adalah tentang mutu guru, dan yang ketiga adalah mutu lulusan. Nah, saya kira bahwa asesmen tentang kompetensi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku itu juga sangat relevan. Jadi bagaimana melalui asesmen nanti akan menguji kompetensi kepala sekolah itu sendiri, baik itu kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, tentang supervisi, kepribadian, sosial, bahkan ditambah juga dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dari situ bisa dilihat bagaimana sekolah madrasah itu, kepala sekolah madrasah ini punya visi, punya tata kelola yang bisa mendukung terbangunnya budaya mutu itu sendiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga ingin menyampaikan kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan, guru tenaga pendidikan di madrasah untuk bagaimana mengelola sekolah itu dengan mengelola madrasah itu dengan tata kelola yang lebih transformatif. Dan tantangan sekarang saya ingin menyampaikan sudah terjadi perubahan paradigma akreditasi dari compliant mutlak kepada compliant base, jadi performance base. Bagaimana sekolah madrasah harus menyiapkan diri sejauh mungkin, sesiap mungkin untuk hal tersebut. Sekarang sudah terjadi perubahan paradigma apa disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan atau IASP 2020. Ini tantangan terberat adalah bagaimana madrasah harus mengisi dia, yaitu data isian akreditasi. Di tahun 2021 ini tantangan kita adalah hampir 1/2 dari sekolah dan madrasah yang menjadi sasaran itu tidak mengisi dia. Sementara mengisi dia itu adalah salah satu hal mutlak bagi sekolah atau madrasah yang mau diakreditasi. Yang kedua, bagi sekolah maupun madrasah yang sudah masuk masa expire sertifikatnya, itu harus bagaimana melaporkan di Sisbena atau data emisnya itu perkembangan sekolah atau madrasah itu sendiri. Kalau dia mengalami tren penurunan, maka dia harus di reakreditasi. Kalau dia mengalami tren kenaikan, maka dia mengusulkan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah untuk divisitasi ulang. Atau kalau kemudian ada laporan dari masyarakat, misalnya dia madrasah itu atau sekolah itu mendapatkan, dia punya status itu A, tapi kinerjanya turun dan masyarakat melaporkan itu ke BAN SM, maka dia wajib divisitasi. Dan jika madrasah atau sekolah itu tidak mau diakreditasi, divisitasi,
dengan sendirinya langsung statusnya diturunkan menjadi TT, yaitu tidak terakreditasi. Untuk itu proses asesmen nanti adalah juga asesmen yang pro terhadap peningkatan mutu pendidikan di madrasah itu sendiri. Selamat untuk pelaksanaan asesmen nanti. Saya kira banyak sudah dikemukakan oleh Pak Abidin tadi. Pak Abidin kepala ketua BAN akreditasi Maluku mengenai gambaran pengen kondisi akreditasi di madrasah kita di provinsi kita Maluku yang tercinta ini. Kemudian kaitan dengan apa yang dikemukakan itu adalah bahwa kepala sekolah ini kan mereka sudah punya, pada prinsipnya mereka punya kompetensi kompetensi profesional, kompetensi kewirausahaan, kemudian mereka juga sudah punya kompetensi supervisi akademik. Tapi kepala sekolah itu selain dia pemimpin manajerial, dia kalau kita kita balik dia, maka dia itu pemimpin sekolah. Pemimpin sekolah itu juga, apalagi kepala sekolah madrasah gitu ya. Kepala madrasah itu harus punya kompetensi spiritual dan kompetensi sosial ya. Saya kira kompetensi spiritual itu kompetensi yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan penguasaan. Madrasah itu punya satu kekhususan mengenai pengembangan pendidikan agama. Jadi kompetensi spiritual itu artinya juga bahwa seorang kepala sekolah madrasah juga harus punya kemampuan ilmu pengetahuan keagamaan yang cukup baik, supaya dalam mengelola sebagai pemimpin di dalam madrasah itu dia bisa mencerminkan satu kemampuan spiritual yang bagus. Saya kira seperti itu. Gagasan moderasi beragama untuk madrasah itu sangat penting sekali, karena madrasah itu punya dua tanggung jawab besar, yaitu tanggung jawab untuk visi keislaman dan visi kebangsaan. Dua hal ini yang harus ada pada madrasah, dan ini relevan dengan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama adalah learning how to know, learning how to do, kemudian learning how to be, dan learning how to live together. Bagaimana membangun kehidupan bersama secara baik, dan madrasah harus menjadi barometer, menjadi pabrik untuk memproduksi generasi peserta didik yang punya visi tentang Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membangun moderasi yaitu Islam wasatiyah. Di sana ada nilai-nilai tentang cinta, kasih sayang, nilai nasionalisme, patriotisme, keadilan, kejujuran. Itu yang harus ada. Dia harus menjadi role model di dalam mengembangkan Islam yang Islam jalan tengah, Islam wasatiyah, seperti itu. Sekali lagi, madrasah harus teguh istiqamah dalam mengembangkan visi keislaman dan visi kebangsaan sebagai core dari madrasah itu sendiri. Madrasah harus lebih inovatif ya, melakukan inovasi, harus terus bertransformasi. Kita punya sebuah perubahan perubahan sosial yang besar karena kemajuan IT yang luar biasa, dan masyarakat mengalami apa yang disebut dengan culture shock, mengalami takjub dengan perubahan yang besar. Pandemi membuat kita harus tidak mengenal apa itu Zoom dan sejenisnya. Kita terpaksa harus Zoom, dan semua orang kemudian sangat adaptif dengan Zoom itu sendiri. Itu salah satu. Selain itu juga ada menyampaikan pendidikan kreatif, inovatif dan menyenangkan. Ini sudah harus bisa dipraktekkan oleh seorang guru madrasah. Karena itu penggunaan IT itu adalah salah satu bagian dari kemampuan guru untuk keluar dari zona nyaman, bisa menggunakan IT tersebut. Jadi
pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan itu salah satunya adalah menggunakan media, baik itu audio, visual dan juga menggunakan jejaring IT yang ada. Bagaimana anak-anak disuruh berselancar untuk mencari sumber-sumber informasi, ilmu pengetahuan, perkembangan pengetahuan dan teknologi, berselancar untuk mencari mana hadits, mana kitab tafsir, mana tentang fikih, tentang tasawuf dan lain sebagainya, juga ilmu-ilmu umum, biologi, matematika, semuanya ada. Dan pada konteks ini juga menghadapi perubahan yang luar biasa dengan IT, anak-anak juga harus dibangun kesadaran literasi yang kuat. Sebab kalau tidak, anak-anak termakan dengan hoax, termakan dengan hate speech dan lain-lain sebagainya. Literasi penting dibangun juga di era kemajuan IT ini. Kalau tidak juga anak-anak kita akan lebih, kita kan Indonesia menjadi pembaca media sosial lebih tinggi dibanding, sedangkan literasi kita termasuk terendah di bawah Kamboja. Itu sesuatu yang ini, karena itu juga IT, guru-guru madrasah didorong untuk membangun generasi yang punya kesadaran literasi yang kuat. Jangan hanya kesadaran budaya Kemel saja, tapi harus juga budaya literasi yang kuat. Ya, saya kira harapan kita adalah bahwa madrasah ini harus madrasah yang punya qualified, ya, punya kualifikasi yang baik. Kemudian juga madrasah bermutu. Nah, kalau bicara mutu ini kan ada saya kira ada beberapa faktor yang berkaitan mutu. Lalu kembali kita lihat bahwa untuk peningkatan mutu madrasah atau sekolah itu, ujung tombaknya adalah guru. Saya kira guru ini tidak ada cara lain bagaimana kita meningkatkan mutu guru itu dengan cara pelatihan-pelatihan, ya. Pelatihan itu sangat penting sekali untuk guru. Kemudian juga memang guru itu ada beberapa macam, kata kasarnya tanda petik. Bahwa guru itu ada beberapa macam. Ada guru yang cerdas, mohon maaf. Kemudian guru yang kalau mau dibilang tidak cerdas, tidak mungkin kan dia guru. Tapi ada guru yang cerdas, ada guru yang baik, guru yang biasa-biasa saja. Ada juga kata kasar tanda petik, ada guru-guru yang malas gitu. Jadi memang tadi juga seperti yang Pak Abi bilang, memang kita juga butuh guru-guru yang punya inovasi, ya, punya inovasi. Kemudian pembelajaran itu harus diarahkan ke pembelajaran yang berbasis pembelajaran aktif. Kalau pembelajaran aktif, maka sasaran pembelajaran itu adalah bagaimana guru itu setelah akhir pembelajaran tujuan pembelajaran ini tercapai, sehingga guru-guru madrasah itu perlu juga digenjot, ya, mutu-mutu mereka sehingga meningkat. Karena kita bicara mutu, maka semua standar itu harus terukur. Misalnya kita punya sarpras yang bagus, tetapi ternyata kita punya SDM, terutama pendidik dan tenaga pendidikan itu tidak bagus, maka nanti juga suatu sekolah itu mutunya tidak baik, karena yang membuat sekolah itu mutunya baik adalah gurunya. Selain itu faktor-faktor lain. Kata begini, filosofinya begini, kalau sekolah itu biasa-biasa saja, madrasah atau sekolah itu biasa-biasa saja, tetapi mutu gurunya baik, maka sekolah itu akan baik, dalam arti mutunya akan baik. Saya kira seperti itu. Betul, fenomena itu memang kita punya satu problem itu biasanya dalam kepemimpinan khususnya itu penyakit kita adalah berada di zona nyaman. Sangat mungkin madrasah-madrasah yang kita anggap unggulan itu sudah merasa sangat superior, dan superior ini secara psikologi itu menjadi momok dan itu menjadi pembunuh. Itu pembunuh bagi peningkatan kualitas. Jadi menurut saya bisa saja ini karena faktor mereka merasa sudah
zona nyaman, posisi unggul dan seterusnya. Sedangkan orang-orang yang berada dalam keterbatasan itu biasanya dengan sudah ini ya kita lakukan sekuat kemampuan kita pengembangan, dan saya kira mungkin para guru menjadi salah satu faktor. Guru yang berada di zona nyaman, kepala sekolah, guru-guru yang berada di pinggiran justru punya jiwa petarung, semangat jihad tarbawinya itu lebih kuat untuk melakukan inovasi, mencari dan seterusnya. Film Laskar Pelangi adalah salah satu contoh dari bagaimana guru-guru di pinggiran, bahkan guru-guru yang banyak cerita juga di lapangan, itu guru-guru yang bahkan guru-guru yang ini yang non ASN itu lebih punya kontribusi lebih besar bagi pengembangan mutu guru dibanding guru yang sudah ASN. Mereka sudah di zona nyaman, jadi melaksanakan itu hanya sebagai kewajibannya. Kalau guru-guru yang tadi masih dalam tantangan, guru-guru yang ini itu mereka all out karena ada sesuatu yang ingin mereka cari, mereka ingin menunjukkan. Saya kira untuk itu uji kompetensi juga ini juga menjadi otokritik dan sebagai pesan kepada para kepala sekolah, para guru, mari terus berinovasi, keluar, think out of the box, keluar dari kotak Pandora yang ada. Kita harus keluar untuk melakukan inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru. Ke depan guru dan kepala sekolah yang dibutuhkan adalah kepala sekolah, guru yang inovatif, produktif, visioner, inspiratif. Itulah guru masa depan. Saya kira seperti itu, guru dan kepala sekolah masa depan. Sekali lagi, guru yang inspiratif, inovatif, transformatif, yang seperti itu yang dibutuhkan untuk masa depan. Terima kasih.